Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi FELSI, Festival Literasi Siswa Indonesia tahun 2022. Yang terhormat, Bu Yuniati Ambasari, Bapak Ibu Dewan Juri Festival Literasi Siswa Indonesia, yang di sini hadir ada Bapak Yohanes Enggar Haru Susilo, Ibu Sinta Yudisia, dan Pak Iman Sujudi, serta seluruh sobat prestasi yang ada di rumah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara sosialisasi FELSI Festival Literasi Siswa Indonesia tahun 2022. Seperti yang sudah kita ketahui, FELSI adalah salah satu wadah pengembangan ajang talenta di bidang seni, bahasa, dan literasi yang diarahkan sebagai salah satu proses pembentukan karakter. FELSI tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mahir berliterasi, tetapi dilatih untuk memiliki kepekaan, afektif, dan estetis untuk memperkuat rasa percaya diri melalui kesenian sebagai media ekspresi. FELSI jenjang SMA, MA, SMK tahun 2022 akan menggelar 3 bidang lomba, yaitu jurnalistik, fotografi, dan cipta cerita pendek atau cerpen. Adapun tema FELSI tahun ini adalah Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Baik, sebelum dibukanya pendaftaran FELSI tahun 2022, pada 1 Agustus 2022 nanti, acara ini dilakukan agar Sobat Prestasi dapat lebih memahami ajang talenta FELSI, karena akan dijelaskan lebih rinci oleh Dewan Juri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik calon peserta Festival Literasi Siswa Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan, saya sungguh bahagia dapat menyapa adik-adik semua yang memiliki talenta di bidang bahasa dan literasi di seluruh Nusantara. Tahun ini merupakan pelaksanaan FELSI tahun yang kedua yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Festival Literasi Siswa Indonesia sendiri merupakan salah satu wadah pengembangan ajang talenta di bidang seni, bahasa, dan literasi. FELSI diarahkan sebagai salah satu proses pembentukan karakter siswa sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat untuk melahirkan ide-ide cemerlang, karya yang bernas, karya yang berkualitas, dan pencapaian prestasi setinggi-tingginya. Melalui 3 bidang lomba dalam FELSI tahun ini, yaitu bidang jurnalistik, fotografi, dan cipta cerita pendek atau cerpen, saya berharap ini akan menjadi bagian dari upaya kita untuk melengkapi ajang-ajang talenta yang sudah kita juga selenggarakan sejauh ini di bidang seni dan budaya. Dan adik-adik tentu saja dapat lebih menguatkan penumbuhan gagasan dan imajinasi adik-adik sekalian untuk mencipta karya kreatif yang bermanfaat tentu saja. Dan dengan tema FELSI tahun 2002 ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan berprestasi lebih hebat, maka saya berharap semangat dan daya kritis adik-adik terus meningkat agar kita bersama selalu berpikir solusi dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan di depan. Saya berharap adik-adik dapat terus bersemangat, tetap jaga protokol kesehatan, terus termotivasi untuk menjadi generasi-generasi hebat. Terus berliterasi, sebarkan virus gemar membaca dan mencipta. Berkarya untuk menjadi bagian dari jawaban masa depan, talenta Indonesia yang hebat, talenta Indonesia yang berprestasi. Saya yakin cita-cita Indonesia untuk tumbuh dan terus berkembang menjadi negara besar bisa tercapai jika para pelajar, adik-adik semua, itu merdeka tentu saja dalam belajar. Mari terus bergerak mewujudkan merdeka belajar. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan berprestasi lebih hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum disampaikan materi secara rinci oleh para dewan juri, penyampaian materi secara umum akan disampaikan oleh Ibu Yuniati Ambasari. Kepada Bu Yuni, disilakan. Baik, terima kasih Kak Chandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini izinkan saya memaparkan sedikit materi mengenai pelaksanaan FELSI 2022. Saya izin share screen ya. Baik, untuk sasaran FELSI pada tahun 2022 ini adalah siswa SMA, MA maupun SMK se-Indonesia yang memiliki minat dan bakat untuk mengembangkan kemampuan menulis cerpen, jurnalistik, dan fotografi. Karya dibuat secara individual dengan mengatasnamakan SMA atau MA ataupun SMK tempat siswa sekolah. Persyaratan umum untuk mengikuti FELSI tahun 2022 adalah yang pertama, siswa berkewarganegaraan Indonesia, yang kedua, siswa SMA atau MA ataupun SMK yang pada tahap final masih berstatus peserta didik di kelas 10, 11, dan atau 12, negeri ataupun swasta, yang dapat dibuktikan dengan melampirkan identitas diri, surat pengantar atau surat tugas dari sekolah, dan surat izin orang tua. Kemudian yang ketiga, siswa yang telah menjadi pemenang 1, 2, dan 3 di ajang sebelumnya tidak boleh mengikuti bidang lomba yang sama. Yang keempat, peserta wajib mengunggah persyaratan administrasi sebagai berikut. A. Identitas diri atau pindaian kartu pelajar, KTP, SIM, maupun paspor yang masih berlaku. B. Surat tugas atau surat izin untuk mengikuti FELSI dari kepala sekolah. C. Surat izin orang tua. Dan D. Surat pernyataan orisinalitas bermaterai, contoh seperti di lampiran. Seluruh dokumen persyaratan ini diunggah di laman sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/felsi. Sebelum karya yang diunggah dinilai oleh Dewan Juri, panitia akan melakukan seleksi administrasi. Pastikan seluruh dokumen persyaratan yang diunggah dapat jelas terbaca. Bagi peserta yang tidak lolos seleksi berkas, maka akan dianggap gugur dan karyanya tidak akan masuk ke dashboard penilaian juri. Yang kelima, sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 peserta. Keenam, karya orisinal dan tidak sedang dilombakan, karya tidak sedang dalam sengketa atau klaim dari pihak lain, harus dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan. Yang ketujuh, panitia berhak mendiskualifikasi karya jika A. Karya terbukti tidak orisinal atau menjiplak karya lain, B. Sedang dalam sengketa, C. Mendapatkan klaim dari pihak lain, dan D. Tidak memenuhi syarat-syarat administrasi. Yang kedelapan, peserta hanya dapat mengikuti 1 kategori lomba, baik cerpen, jurnalistik, atau fotografi, dan hanya dapat mendaftarkan 1 karyanya. Peserta yang telah mendaftar masih dapat mengganti bidang lomba selama belum mengunggah karya. Karya yang telah diunggah tidak dapat diganti atau dihapus oleh peserta. 9. Keputusan panitia dan juri FELSI 2022 mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 10. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal FELSI dengan alamat sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/felsi. 11. Panitia berhak menggunakan karya yang diikutsertakan dalam lomba untuk keperluan publikasi Kemendikbudristek. Ke-12, lomba ini tidak dipungut biaya. Baik, untuk tahun 2022, FELSI menggunakan tema umum yaitu Pulih Bersama Bangkit Perkasa. Kemudian ini adalah bidang lomba untuk FELSI tahun 2022 yaitu kategori jurnalistik, kategori cerpen, dan kategori fotografi. Baik, ini ketentuan teknis untuk kategori jurnalistik. Yang pertama, lomba jurnalistik dilaksanakan dalam 2 tahap penilaian, yaitu babak penyisihan dan babak final. Peserta mengirimkan 1 buah karya jurnalistik, artikel untuk tahap babak penyisihan.
Naskah artikel dimasukkan dalam kolom teks editor yang telah disediakan dalam aplikasi dalam bentuk PDF. Karya yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Juri akan menilai dan memilih 25 buah artikel unggulan. Peserta yang karyanya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak final atau finalis. Pada babak final, peserta akan membuat satu karya artikel baru yang berbeda dengan artikel yang dibuat pada babak penyisihan. Tema lomba jurnalistik babak final akan diumumkan pada saat coaching klinik persiapan pelaksanaan babak final. Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 karya sebagai juara jurnalistik 1, 2, dan 3. Untuk subtema, dalam kategori jurnalistik ini ada 2, yaitu kesehatan mental siswa, generasi tangguh Indonesia tumbuh. Kemudian yang kedua, partisipasi siswa dalam pertumbuhan sosial, budaya, dan ekonomi lokal, yaitu pelajar Pancasila dan agen perubahan. Siswa cukup memilih satu tema di antara tema-tema yang ada. Kemudian untuk kategori fotografi, ketentuan teknisnya adalah sebagai berikut. Lomba fotografi dilaksanakan dalam 2 tahap penilaian, yaitu babak penyisihan dan babak final. Peserta mengirimkan 1 karya stop motion story untuk babak penyisihan. Peserta wajib mengunggah stop motion story beserta takarir atau caption di akun Instagram pribadi dengan follow dan mention akun Puspresnas dengan mencantumkan tagar Velsi 2022, Festival Literasi Siswa Indonesia, Pulih Bersama Bangkit Perkasa, Stop Motion Story. Akun Instagram tidak boleh dikunci. Kemudian peserta wajib mengunggah karya stop motion story yang akan dilombakan ke portal aplikasi Velsi. Sertakan tautan karya dan nama pengguna atau username akun Instagram. Kemudian subtema kategori fotografi adalah Bangkit Perkasa melalui kolaborasi dan literasi. Baik. Untuk kategori cerpen, ketentuan teknisnya adalah sebagai berikut. Lomba cipta cerpen dilaksanakan dalam 2 babak penilaian, yaitu babak penyisihan dan babak final. Peserta mengirimkan 1 buah karya cerpen untuk tahap babak penyisihan. Peserta mengunggah file karya cerpen dengan format PDF pada portal Velsi. Nama file harus mencakup unsur berikut: bidang lomba, judul cerpen, nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Karya yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Juri akan menilai dan memilih 25 karya cerpen unggulan. Peserta yang cerpennya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak final. Pada babak final, peserta akan membuat 1 buah karya cerpen baru yang berbeda dengan cerpen yang dibuat pada babak penyisihan. Tema lomba cipta cerpen babak final akan diumumkan pada saat technical meeting persiapan pelaksanaan babak final. Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 karya sebagai cerpen terbaik 1, 2, dan 3. Untuk tema, dalam kategori cerpen, ada 2, yaitu kesehatan psikologis untuk beradaptasi terhadap tantangan, dan yang kedua Indonesia optimis. Siswa boleh memilih salah satu dari 2 tema di atas. Baik, untuk mekanisme pendaftaran, yang pertama, siswa mengakses laman Velsi 2022 di sma.pusat-nasional.kemdikbud.go.id/velsi. Lalu klik daftar, kemudian memasukkan NISN dan tanggal lahir, lalu klik cari. Kemudian melengkapi formulir pendaftaran, meliputi data diri, sekolah, bidang lomba, dan akun. Jika berhasil mendaftar, akan diarahkan ke halaman masuk atau login, dan pemberitahuan berhasil mendaftar, silakan masuk. Silakan masukkan surel dan kata sandi yang telah didaftarkan. Silakan periksa kembali data diri dan data orang tua.
lengkapi data pembimbing, mengunggah berkas persyaratan administrasi, dan yang terakhir, unggah karya. Kemudian untuk mekanisme penilaian, pada tahap penyisihan akan dilakukan seleksi administrasi. Siswa wajib mengunggah dengan benar dokumen administrasi yang menjadi persyaratan lomba, yaitu surat tugas dari kepala sekolah, kartu identitas, surat pernyataan originalitas bermaterai, dan surat izin orang tua. Bagi peserta yang tidak mengunggah dokumen administrasi secara lengkap dan benar, maka dianggap tidak lolos seleksi administrasi dan karyanya tidak akan dinilai oleh juri. Selanjutnya, juri akan memilih masing-masing bidang kurang lebih 25 karya terbaik yang akan mengikuti seleksi tahap final. Kemudian di tahap final, sebelum seleksi tahap final, siswa dengan karya terbaik yang telah lolos seleksi tahap penyisihan akan diberikan pelatihan secara daring sesuai bidangnya masing-masing. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada siswa sebelum siswa membuat karya baru yang kemudian akan diunggah sebagai karya yang dilombakan pada tahap final. Karya baru tersebut akan diunggah siswa di dashboard finalis pada laman sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/VLC. Penilaian yang diberikan juri pada saat final meliputi penilaian karya dan penilaian melalui wawancara dengan para finalis secara daring melalui aplikasi Zoom. Untuk timeline versi 2022, sosialisasi versi telah dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2022. Kemudian pendaftaran dan unggah karya akan dibuka mulai pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022. Jadi ada kesempatan 1 bulan ya untuk mendaftar. Kemudian seleksi administrasi dari tanggal 1 hingga 10 September 2022. Seleksi babak penyisihan di tanggal 26 hingga 29 September 2022. Pengumuman finalis di tanggal 27 September dan coaching klinik di keesokan harinya yaitu tanggal 28 September 2022. Kemudian siswa silakan memperbarui karyanya atau membuat karya yang baru, kemudian unggah karya finalnya di tanggal 1 hingga 20 Oktober 2022. Dan pelaksanaan versi tahap final yaitu pada tanggal 24 hingga 29 Oktober 2022. Ini adalah contoh surat pernyataan yang harus diisi, diberi materai, kemudian ditandatangan dengan menyertakan nama lengkap. Jangan lupa materai harus yang asli, ditempelkan, baru ditandatangan, baru di-scan. Jadi kalau misalnya materainya edit atau tanda tangannya editan, itu otomatis akan dianggap gugur. Jadi dipastikan ya mengisi surat pernyataan keaslian karya ini dengan benar. Untuk pedoman dapat diunduh di laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni sudah menjelaskan secara detail ya mengenai pelaksanaan PELSI 2022. Nah, Sobat Prestasi di rumah, tentunya tidak bingung lagi nih mengenai syarat pendaftaran, tema, ketentuan teknis, kemudian mekanisme penilaian, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih rinci lagi, acara selanjutnya akan ada penjelasan teknis pendaftaran yang akan disampaikan oleh Fauzan Amir Al-Ghifari. Kepada Fauzan, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Prestasi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Amir Al-Ghifari. Di sini saya sebagai pengembang aplikasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan teknis pendaftaran PELSI 2022. Baik, saya mulai untuk sosialisasi teknis pendaftaran dan unggahan karya PELSI 2022. Sobat Prestasi bisa mengakses untuk pendaftaran dan pengunggahan ada di
https://sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/felsi. Berikut untuk alur pendaftarannya. Pada laman Felsi terdapat tombol daftar, silakan sobat klik daftar, kemudian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Setelah itu sobat prestasi cukup menyiapkan NISN-nya saja, kemudian dimasukkan pada kolom yang tersedia, masukkan NISN, kemudian klik cari. Nah, setelah diklik cari, jika data ditemukan, maka sobat bisa melanjutkan pendaftaran. Namun jika datanya tidak ditemukan, sobat silakan untuk menghubungi operator dapodik sekolah atau EMIS untuk memperbaiki NISN yang ada di PD Data. Karena pada sistem kami menggunakan integrasi data dari PD Data untuk menarik data. Kemudian jika sobat datanya sudah ditemukan, sobat cukup untuk memeriksa kemudian melengkapi data diri yang mungkin belum ada di PD Data untuk sobat lengkapi. Kemudian terdapat juga data sekolah. Data sekolah juga berasal dari PD Data. Kemudian sobat cukup memeriksa dan melengkapi yang kemungkinan masih ada yang belum terisi. Setelah melengkapi data sekolah, sobat memilih bidang lomba. Untuk di Felsi ini ada 3 bidang lomba, ada artikel feature, kemudian cerita pendek, dan juga fotografi. Jadi di halaman tersebut, sobat memilih salah satu bidang lomba. Kemudian yang terakhir pada halaman akun, terdapat 2 isian, yaitu surel atau email, dan juga kata sandi. Isikan email aktif sobat dan juga kata sandi yang sobat inginkan dan mudah diingat. Kemudian terdapat tombol daftar, silakan sobat klik daftar untuk mendaftarkan data dan akun sobat di platform atau aplikasi Felsi. Selanjutnya, untuk alur pengunggahan karya, jika sobat sudah terdaftar sebagai peserta Felsi, kemudian pada laman Felsi terdapat tombol masuk untuk kemudian sobat memasukkan surel atau email dan kata sandi. Kemudian setelah memasukkan surel dan kata sandi, sobat akan diarahkan ke dashboard dari peserta. Kemudian terdapat beberapa menu, silakan sobat isikan secara berurutan dari data diri, kemudian mengunggah foto. Selanjutnya di menu sekolah, silakan sobat cek apakah sudah benar, dan jika ada yang kurang silakan dilengkapi. Kemudian terdapat juga menu unggah berkas administrasi. Nah, di sini di administrasi ini terdapat 4 berkas yang harus sobat unggah. Ada surat tugas atau rekomendasi dari sekolah, kemudian ada surat izin dari orang tua, kemudian ada kartu identitas, kemudian ada surat pernyataan originalitas karya. Silakan sobat untuk mengunggah di halaman berkas administrasi. Nah, jika surat-surat tersebut sudah diunggah dan dianggap sudah benar oleh sobat, silakan sobat bisa melanjutkan untuk mengunggah karya. Nah, untuk mengunggah karya ini pada bidang lomba artikel wajib mengunggah karya berupa berkas PDF. Nanti sobat menuliskan di berkas PDF, kemudian diunggah di aplikasi Felsi. Kemudian untuk cerita pendek juga karyanya dalam bentuk berkas PDF, dan kemudian fotografi dalam bentuk video MP4 kemudian diunggah, dan juga username atau nama pengguna Instagram sobat untuk dilampirkan di aplikasi Felsi. Kemudian setelah mengunggah karya, berarti pendaftaran dan mengunggah karya sobat sudah dianggap selesai. Jadi sobat tinggal menunggu pengumuman saja untuk tahap selanjutnya. Apakah sobat bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau belum beruntung atau terhenti di penyisihan. Seperti itu untuk alur pendaftaran dan pengunggahan karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Fauzan telah memberikan informasi detail mengenai teknis pendaftaran. Nah, umumnya di sini ya biasanya para sobat prestasi itu bingung dalam melaksanakan teknis-teknis pendaftarannya. Baik, materi secara umum dan pendaftaran secara teknis telah dijelaskan dengan baik oleh Ibu Yuni dan juga Fauzan. Saatnya kita mendengarkan penjelasan secara rinci untuk masing-masing bidang oleh Dewan Juri. Untuk yang pertama, akan dijelaskan bidang jurnalistik oleh Bapak Yohanes Enggar Harususilo. Kepada Bapak Yohanes Enggar, disilahkan. Halo sahabat prestasi, kita bertemu lagi di ajang VLC 2022. Perkenalkan, saya Yohanes Enggar, salah satu Dewan Juri untuk VLC 2022 untuk bidang jurnalistik. Ini adalah tahun ketiga VLC bidang jurnalistik. Saya harapkan adik-adik sobat prestasi semua sama seperti tema yang diangkat tahun ini, pulih bersama, bangkit perkasa, kita bisa sama-sama pulih dari pandemi. Adik-adik sudah mulai masuk kembali ke sekolah, kita harapkan kita juga tetap terus semangat untuk mengukir prestasi. Nah, terkait dengan bidang jurnalistik sama seperti 2 tahun terakhir, salah satu yang akan diangkat dari literasi ini adalah penulisan feature, teman-teman. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa itu feature. Teman-teman sobat prestasi bisa mengikuti dari pengantar yang akan saya sampaikan. Jadi sebenarnya gampang saja, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah terlalu sulit atau dijadikan beban. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bidang jurnalistik, silahkan nanti teman-teman pasti bisa googling juga, bisa cari informasi terkait feature itu apa. Nah, apa sih feature itu ya, adik-adik ya? Jadi feature itu adalah tulisan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi. Tapi yang terpenting, sobat prestasi, bukan hanya informasi yang bisa adik-adik angkat terkait dengan tulisan reportase feature ini. Adik-adik juga bisa mengangkat dari sisi hiburannya, dari sisi inspirasinya, sehingga bisa menggugah simpati atau empati dari pembaca. Nah, kalau misalnya sobat prestasi sudah lihat, apa sih Kak bedanya antara tulisan feature itu sama berita atau news, atau apa juga sih bedanya dengan opini? Nah, secara garis besar ada beberapa perbedaan ya adik-adik yang mendasar yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, kalau hard news itu terkait dengan fakta. Kalau ditanya apakah feature itu harus sesuai dengan fakta? Harus. Jangan lupa ya, sobat prestasi. Jadi, meski sobat prestasi membuat feature yang sobat prestasi buat harus berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak boleh mengarang. Kalau misalnya sobat prestasi tertarik untuk membuat tulisan yang kaitannya dengan imajinasi, terus kemudian mengarang, nah nanti ada lombanya juga, ada kompetisinya juga terkait dengan cerpen. Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan oleh Dewan Juri yang cerpen. Tapi ini terkait dengan feature, adik-adik tetap harus berlandaskan pada fakta dan data yang benar-benar ada di lapangan. Seperti itu. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah kalau dalam feature, sobat prestasi dimungkinkan untuk menempatkan atau memasukkan unsur-unsur yang sifatnya subjektif. Subjektif maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman boleh mengungkapkan perasaan, boleh menuliskan pengalamannya, boleh menuliskan perasaannya di situ. Berbeda kalau hard news. Kalau hard news atau berita itu reporter, jurnalis itu tidak boleh melibatkan emosinya di dalam situ. Tapi justru dalam feature ini, sobat prestasi bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya, atau keinginannya, atau inspirasinya lewat tulisan yang adik-adik sudah buat. Ya kan? Kalau hard news melibatkan 5W, 1H, ya kan? Sedangkan kalau feature itu sifatnya timeless. Timeless maksudnya apa?
misalnya adik-adik bercerita tentang Borobudur. Nah, kalau bercerita tentang Borobudur atau objek wisata di tempat adik-adik sekalian, atau berkisah tentang inspirasi guru atau pegawai di sekolah atau teman-teman, salah satu teman yang sobat prestasi anggap memiliki inspirasi, itu tidak akan lekang oleh waktu. Jadi mau dibaca hari ini, dibaca 2 hari lagi, dibaca 5 tahun lagi, itu akan tetap mengena, akan tetap menyentuh, ya. Nah, kalau hard news itu sifatnya to the point, ya kan, langsung apa, kapan, di mana, kejadiannya seperti apa. Nah, kalau dalam feature ini, sobat prestasi akan dituntut kreativitas untuk bagaimana membangun sebuah cerita. Seperti itu. Pastinya akan beda dengan opini. Kalau opini itu lebih banyak subjektifnya, ya kan? Kalau feature tetap ada unsur objektifnya. Terus kalau opini itu biasanya membahas isu-isu yang saat ini sedang viral, ya kan? Misalnya kayak Citayam Fashion Week, ya kan? Adik-adik beropini di situ. Nah, itu opini, ya kan? Tetapi kalau dalam feature mungkin adik-adik mengangkat angle-nya dari salah satu penggagasnya, diceritakan bagaimana ceritanya si Bonge, bagaimana latar belakangnya Kurma misalnya, atau Roy, ya kan, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh gambaran tentang feature dan bedanya dengan hard news atau dengan opini. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ciri-ciri tulisannya, ya kan, ini yang sangat menonjol adalah human interest, jadi menonjolkan sisi kemanusiaannya. Jadi tidak hanya bercerita mengungkapkan data dan fakta, tetapi juga ada sisi kemanusiaan yang diangkat di sana. Terus lebih dalam dan lebih rinci, ya kan. Jadi kalau ada peristiwa misalnya Citayam Fashion Week dibubarkan, nah itu kalau itu newsnya. Tetapi kalau feature-nya adalah dampaknya, adik-adik bisa bercerita dampaknya seperti ini. Misalnya kita sudah kembali ke sekolah, ya kan, pengumuman kembali ke sekolah itu adalah hard news, ya kan. Tetapi ketika adik-adik menceritakan senangnya kembali ke sekolah, bagaimana relasi dengan teman, bagaimana keterkejutan melihat suasana sekolah yang baru, kedalaman dan detail atau sentuhan kemanusiaan, inilah yang adik-adik bisa eksplor di dalam tulisan dalam feature. Terus kemudian ada inti cerita, dan ada di bagian tengah dan di bagian akhirnya. Sama kalau untuk feature itu, kalau dalam news mungkin 5W1H, tetapi kalau dalam feature itu lebih mengutamakan bagaimana dan kenapanya, latar belakang. Seperti itu. Ya. Kalau jenis feature, silakan adik-adik bisa googling, ada banyak penjelasan lebih detail, lebih rinci, tetapi secara garis besar yaitu tadi yang seperti saya gambarkan, ada human interest, ya kan, menyentuh emosi, terus kemudian side story, ya kan, cerita yang melatar belakangi sebuah peristiwa, atau adik-adik juga bisa mengangkat profil, biografi seseorang, atau ada yang senang traveling, ya kan, jalan-jalan, terus melihat ada tempat wisata, ada hidden gem yang menarik, adik-adik juga bisa angkat ini menjadi sebuah travelog feature, ya kan, kisah perjalanan, atau penjelasan, ya, kenapa peristiwa ini terjadi. Ada berbagai macam. Nah, sekarang mungkin, Kak, gimana ya nulis feature itu? Ya, kembali lagi, feature itu adalah tulisan hasil reportase. Jadi sekali lagi, Kakak minta supaya adik-adik memperhatikan unsur dari objektivitas dari data ini. Seakurat mungkin tanpa ada unsur manipulatif. Jadi, unsur ceritanya direkayasa itu harus betul-betul sobat prestasi hindari. Jadi ada kasus, ini kebetulan terjadi di tahun lalu. Jadi ada peserta yang kemudian memasukkan hasil reportase atau hasil wawancara milik orang lain. Nah, ini menjadi sebuah menjadi sebuah presiden yang tidak baik. Jangan ditiru karena para dewan juri pastinya akan menyeleksi secara ketat. Jadi mohon faktor kejujuran atau filosofi jujur itu juara yang diusung dari sobat prestasi selama ini, Velsi, ya kan. Jangan lupa untuk tetap kita pegang sama-sama. Jadi
tetap objektif, seakurat mungkin tanpa ada unsur manipulatif. Nah, adik-adik bisa tentukan dulu judul, terus ada pengantar, isi, dan penutup. Ya. Nah, membuat judul itu kalau menurut kakak sangat penting. Karena apa? Karena di era digital ini, judul yang baik itu akan menentukan apakah tulisan adik-adik nanti akan dibaca atau tidak. Ya, sebagus apapun pesan yang adik-adik buat, sobat prestasi buat, kalau tidak memiliki judul yang menarik, itu tidak akan terbaca. Sayang ya. Saya ambil contoh misalnya, ya kan, ada judul A sama judul B, isinya sama tentang pembangunan perpustakaan di Kampung Cikedeng. Tapi mana yang menarik? Nah, kayaknya kita sepakat ya, B yang menarik ya. Seperti itu. Atau mungkin misalnya ini, ya kan, satu peristiwa yang sama dibuat dengan judul berbeda, mana yang lebih menarik judulnya kalau menurut sobat prestasi? Yang B kan? Nah, sama ini juga ya. Jadi yang mau saya sampaikan, judul itu menjadi kunci. Jadi pastikan judul itu harus jelas. Ya, juga harus konteks. Ya, jadi jangan bikin judul-judul yang kalau sobat prestasi menyebutnya clickbait. Ya kan, yang menipu pembaca. Jadi judul itu harus sesuai dengan konteks peristiwa yang adik-adik buat. Seperti itu. Nah, cari kata-kata yang populer, ya kan, kata pelajar Pancasila, atau misalnya pakai kata Citayam Fashion Week, atau pakai kata-kata yang populer saat ini sedang tren di Google. Itu menjadi salah satu kunci. Nah, ini dia. Jangan lupa pengantar itu penting. Jadi kalau biasanya adik-adik nonton trailer film bioskop, itu kan kita menonton trailernya walaupun hanya 1 menit, tapi udah mendorong kita untuk, wah, nih tertarik nih untuk membaca. Nah, itu jangan lupa leads juga pertarungan 30 detik pertama untuk menarik minat pembaca. Jadi pengantar ini juga untuk penting ya, adik-adik. Lead itu bisa macam-macam, bisa misalnya sobat prestasi buat dengan meringkas, ya kan, tetapi harus kuat dan menarik, atau juga bisa memberikan pengantar, ya kan, dibuat pengantar yang menarik. Atau bisa juga dalam bentuk deskriptif, memberikan gambaran daerah yang mau didatangi, ya kan, senja yang oke, senja yang indah, seperti itu. Atau bisa juga memulai lewat kutipannya Bung Karno misalnya banyak dikutip untuk supaya menarik pembaca untuk kemudian membaca feature yang sobat prestasi buat. Atau bisa juga lewat pertanyaan, ya kan, bagaimana sih rasanya menjadi berbeda di sekolah, ya kan, untuk masuk pengantar tentang tulisan adik-adik misalnya mau mengangkat tentang isu kebinekaan misalnya, ya kan, bisa lewat pertanyaan. Atau leads yang menggoda lewat pertanyaan, teka-teki, ya kan, misalnya tahun lalu ada yang membuat tentang nasib seniman lukis di daerah Bandung, ya, dimulai dengan lead yang menggoda. Bagaimana nasib seniman yang saat ini berada di masa pandemi? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan atau lead yang menggoda untuk kemudian pembaca mengikuti apa yang sobat prestasi akan buat. Nah, untuk mencari ide, silakan teman-teman bisa cari, ada silakan googling nilai berita, 10 nilai berita. Nah, nanti akan ada penjelasannya kira-kira apa yang bisa menjadi ide dari teman-teman untuk menulis. Ya. Bisa tentang yang sedang aktual saat ini, ya kan, atau yang punya dampak peristiwa yang sangat penting, ya kan. Bisa juga misalnya kedekatan dengan peristiwa, ya kan, hal-hal yang terkait dengan geografis yang dekat dengan tempat kalian, ya kan, atau tentang psikologis, ya kan, bedanya gaya pendidikan era kalian dengan era orang tua kalian seperti apa. Nah, bisa juga, ya kan, bisa juga tentang keunikan, ya kan, ada hal yang unik di tempat kalian atau ada teman kalian yang unik, itu juga bisa diceritakan. Atau juga yang terkait dengan tokoh-tokoh yang terkenal di daerah kalian, mungkin ada yang menjaga atau melestarikan budaya dan cukup ternama, silakan bisa diangkat.
termasuk juga human interest. Seperti itu. Masih ada lagi yang lain, teman-teman bisa explore sendiri, ada banyak informasinya di Google. Lalu jangan lupa untuk memberikan penutup. Ya, penutup bisa sekali lagi bisa isinya ringkasan, bisa juga membuat pembaca kaget, tak terduga, ya kan, penyemangat, ya kan, atau bisa menjadi klimaks dari cerita yang sudah adik-adik susun. Nah, ini saya mau mencontohkan ada beberapa tulisan dari pemenang dari ini, kalau ini lomba pertama di 2020. Jadi kalau misalnya sobat prestasi merasa, Kak, tulisan saya biasa-biasa saja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena tulisan yang mungkin sobat prestasi anggap biasa-biasa saja ternyata bisa membawa dampak yang luar biasa untuk cerita yang kita tulis. Ini adalah cerita yang ditulis oleh teman kalian, pemenang juara pertama feature lomba jurnalistik di tahun 2020. Jadi Marini bercerita tentang tetangganya. Ya, tetangganya, dia punya adik, adiknya ini dalam tanda kutip dia malu karena dia tiap kali belajar dia harus menumpang ke tempat tetangganya. Ya, dan itu diceritakan dengan sangat menyentuh. Ya, tak mampu beli HP, Rafika harus menumpang demi bisa belajar online. Nah, dampaknya apa? Tulisannya diangkat tanggal 23 September, tidak berselang lama, 1 bulan kemudian, itu menjadi sebuah gerakan, sobat prestasi. Jadi, yang membaca itu bukan hanya di daerah Bangka Belitung, tapi ternyata juga ada perkumpulan dari pemerhati pendidikan di Jogja, yang kemudian mereka sama-sama mengumpulkan dana untuk Rafika, ya kan? Akhirnya bisa mengirimkan handphone, mengirimkan bantuan alat belajar, dan bahkan Pemda setempat itu sampai mendatangi rumah Rafika ini untuk kemudian dibantu untuk pengadaan MCK dan lain-lain. Jadi ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa menurut saya, yang adik-adik sekalian juga bisa sharingkan. Nah, saya mau men-sharingkan satu lagi. Ini adalah hasil karya teman-teman kalian dari VLC 2021. Ya, ini adalah beberapa kategori pemenangnya. Arti kegigihan Bunyai. Nah, ini ceritanya sederhana, hanya menceritakan bahwa ada seorang penjual, ya kan, seorang ibu penjual. Penjualnya itu agak maksa kalau menjual. Sampai kemudian teman kita ini menulis, kenapa sih sebenarnya Bunyai ini ngejualnya agak maksa, ya kan? Tapi ya itu ternyata di balik perjuangan Bunyai ini diceritakan, oh, Bunyai ternyata adalah seorang ibu sebatang kara dan dia harus berjuang di era digital. Bayangkan, di era digital dia harus berjuang dengan sepedanya dari pintu ke pintu untuk menjual makanan-makanan kecil seperti itu, ya kan? Atau bisa juga misalnya cerita tentang multikultur. Ini mengangkat soal kelenteng di daerah Jawa Tengah. Ini diangkat oleh Hanun, juara kedua lomba VLC tahun lalu. Dia diangkat, dia wawancara dengan pengurus kelentengnya ini, di mana kelenteng ini juga ternyata nggak terlalu jauh, dekat dengan masjid di situ. Nah, di situ digambarkan bagaimana budaya kita itu sebenarnya bisa bersahabat. Indahnya kebinekaan itu bisa tergambar di sini. Atau yang menjadi juara pertama di tahun lalu itu adalah teman kita dari Aceh. Bayangkan teman-teman. Jadi sahabat kita dari Aceh itu bisa menjadi juara pertama lomba VLC. Jadi tidak ada batasan. Oh, Kak, saya dari Luku, saya dari Papua, mungkin nggak menang dengan anak-anak dari teman-teman yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Ini salah satu buktinya, teman-teman. Jadi teman kalian, Aifa dari SMA Aceh, ya kan, menjadi juara pertama. Itu dia dengan sangat apik bisa menceritakan bagaimana perjuangan seorang empu, pembuat rencong Aceh, yang saat ini sudah tidak banyak lagi, ya. Jadi harapannya dari apa yang saya ceritakan itu bisa menginspirasi teman-teman yang mengikuti lomba jurnalistik
Ayo kita sama-sama menulis, kita sama-sama menceritakan ya kan inspirasi-inspirasi yang ada di sekitar kita, dan percayalah inspirasi yang kalian bagikan itu akan mampu membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian sahabat-sahabat Velsi, kami tunggu hasil kreasi adik-adik sekalian, dan tetap semangat, jangan menyerah, dan sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes Enggar atas penjelasan yang luar biasa ya mengenai jurnalistik, diberikan tips-tipsnya juga, kemudian contoh-contohnya dari tahun lalu yang bisa menginspirasi para sobat prestasi nih, dan juga diberikan motivasi nih di akhir penyampaiannya gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yohanes Enggar. Berikutnya setelah kita mendengarkan dari bidang jurnalistik, acara akan dilanjutkan penyampaian mengenai bidang cerpen oleh Ibu Sinta Yudisia. Baik, kepada Ibu Sinta Yudisia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi dimanapun adik-adik berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah tahun ini Velsi atau Festival Literasi Siswa Indonesia kembali diselenggarakan, dan saya, Sinta Yudisia, mewakili dari juri kategori cerpen akan memberikan ketentuan-ketentuan teknis lomba dan juga beberapa tips bagi adik-adik yang ingin mengikuti lomba Velsi kategori cerpen pada kali ini. Ketentuan teknis lomba untuk kategori cerpen yang pertama adalah lomba cipta cerpen dilaksanakan dalam 2 tahap penilaian, yaitu babak penyisian dan babak final. Peserta mengirimkan 1 buah karya cerpen untuk tahap babak penyisian. Peserta mengunggah file karya cerpen dengan format PDF pada portal Velsi. Nama file harus mencakup unsur berikut, yaitu bidang lomba, judul cerpen, nama lengkap serta nama sekolah, kabupaten atau kota dan provinsi. Karya yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Juri akan menilai dan memilih 25 buah karya cerpen unggulan. Peserta yang cerpennya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak final atau menjadi finalis. Pada babak final, peserta akan buat 1 buah karya cerpen baru yang berbeda dengan cerpen yang dibuat pada babak penyisian. Tema lomba cipta cerpen babak final akan diumumkan pada saat technical meeting persiapan pelaksanaan babak final. Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 karya sebagai cerpen terbaik 1, 2, dan 3. Yang berikutnya adalah ketentuan teknis karya. Mohon ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya Sobat Prestasi. Yang pertama, cerpen harus baru dan belum pernah dipublikasikan di media apapun, termasuk kalau adik-adik misalnya punya aktif di platform ya, menulis digital, maka ini pun belum pernah dipublikasikan di sana. Yang kedua, cerpen harus orisinil, hasil karya sendiri. Yang ketiga, cerpen tidak menghina unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang keempat, cerpen ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kelima, jika bagian narasi menggunakan bahasa daerah atau asing, penulisannya mengikuti panduan dari PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan pada bagian dialog, kalimat langsung, boleh menggunakan ragam atau gaya bahasa yang disesuaikan dengan karakter tokohnya. Yang keenam, naskah cerpen diketik menggunakan MS Word, ukuran kertas A4, huruf Times New Roman 12, hanya Times New Roman ya, tidak menggunakan huruf yang lain ya adik-adik ya. Apakah itu Arial atau yang lainnya. Dan ukurannya fontnya harus 12, bukan 10 atau 11. Kemudian spasinya 1,5, rata kanan kiri justify, panjang cerpen minimal 5 halaman dan maksimal 8 halaman. Kemudian yang ketiga, tema adalah yang pertama, kesehatan psikologis untuk beradaptasi terhadap tantangan. Dan yang kedua, Indonesia optimis. Untuk selengkapnya bisa dibaca di laman Puspresnas ya, yang nanti akan
tampilkan secara lengkap dalam YouTube ini. Baik, berikutnya Sobat Prestasi sekalian, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana tips untuk mengikuti lomba. Dan ini sebetulnya bukan hanya lomba di Velsi ya, tapi kali ini saya ingin berbicara tentang lomba Velsi, begitu. Bagaimana tips untuk mengikuti dan memenangkan lomba menulis? Karena banyak sekali dari pengalaman kami sebagai Dewan Juri, ada kesalahan-kesalahan yang cukup sering muncul berulang-ulang, padahal cerita-ceritanya sangat unik dan sangat menarik ya untuk kemudian dinarasikan. Tetapi karena kesalahannya cukup fatal, akhirnya gugur di tahap-tahap awal. Harapan kami bagi Sobat Prestasi yang sangat ingin mengikuti kegiatan ini dan pingin ya menjadi salah satu pemenang atau mungkin pengen masuk jadi finalisnya deh. Moga-moga dengan tips-tips ini adik-adik bisa melaju ke babak yang berikutnya. Yang pertama, Sobat Prestasi, pastikan karya yang diunggah adalah karya yang sudah final. Jadi dalam pengalaman yang kemarin ada ya peserta-peserta yang ternyata mengunggah karya, sudah betul ya bentuknya PDF, tapi ternyata karyanya kosong. Begitu. Mungkin salah dalam mengupload atau mensubmit atau kemudian mengunggah karya. Pastikan ya berikan mungkin judul atau dipisahkan di file yang tepat sehingga Sobat Prestasi tidak salah dalam mengupload atau mensubmit atau mengunggah karya. Kemudian yang kedua, Sobat Prestasi dimanapun adik-adik berada, perhatikan betul Puebi karena ini akan bisa menjadi penggugur karya adik-adik di tahap awal ya. Perhatikan betul dan ini adik-adik sekalian bisa sekarang sudah modelnya sudah sangat mudah ya. Adik-adik Sobat Prestasi bisa googling dan ini bisa diperoleh secara gratis. Ada Puebi PDF ya, ada kemudian KBBI online secara daring ya. Coba perhatikan betul-betul bagaimana cara meletakkan huruf kapital, bagaimana cara meletakkan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya dan seterusnya. Banyak sekali peserta yang ceritanya sangat menarik dan sangat bagus, tetapi gagal karena masalah Puebi. Yang ketiga, Sobat Prestasi, tentang karya yang unik, yaitu banyak-banyak baca dari cerpen-cerpen seperti cerpen-cerpen Kompas, cerpen Jawa Pos, dan lain-lain. Dan juga karya-karya nasional dan karya-karya internasional, baik karya-karya yang legendaris, klasik, ataupun mungkin karya-karya yang sedang aktual ya. Tidak menutup banyak kemungkinan semakin adik-adik banyak membaca, maka Sobat Prestasi pun akan semakin punya daya kreativitas lebih untuk menuliskan ide-idenya. Kemudian yang keempat, Sobat Prestasi adalah lihat pemenang lomba-lomba menulis tahun-tahun sebelumnya. Bisa pemenang di lomba Velsi, bisa pemenang lomba-lomba menulis kategori atau yang diselenggarakan oleh institusi yang lain ya. Yang pasti dengan melihat pemenang lomba, teman-teman Sobat Prestasi akan terus banyak belajar. Yang kelima adalah tema. Bahwa cerita ini harus utuh dan memberikan informasi positif bagi pembaca. Ada cerita yang bagus ya, sangat bagus, sangat menarik, sangat lokalitas ya, dalam periode Velsi yang sebelumnya, tetapi endingnya tidak memberikan informasi positif, memberikan informasi yang negatif ya, dengan tema-tema yang sangat dark ya, dengan tema-tema yang sangat gelap begitu ya, sehingga akhirnya ini diputuskan untuk didiskualifikasi ya. Artinya tidak lolos ke tahap yang berikutnya. Jangan asal tempel setting, konflik, dan sebagainya. Nanti akan dipaparkan ya berapa persentase dari bobot dari Puebi dan seterusnya. Misalnya untuk tema kali ini tentang kesehatan psikologis untuk beradaptasi terhadap tantangan dan kemudian Indonesia optimis. Sobat Prestasi jangan sampai hanya sekedar menempel, misalnya hanya sekedar yang penting kalau kesehatan psikologis ada tema bullying gitu kan ya. Atau kemudian kalau Indonesia optimis berarti ada tema-tema lomba olahraga, lomba ikut lomba menulis atau lomba olimpiade biologi dan seterusnya gitu ya, lomba sains. Bukan hanya sekedar tempelan tetapi makna cerita itu disajikan secara utuh. Dan sebetulnya ketika Sobat Prestasi banyak membaca dan banyak menelaah, insya Allah karya-karya yang bagus itu akan bermunculan.
Terima kasih ya, dan menambahkan sedikit mungkin ya. Baik, Sobat Prestasi, tadi kita sudah membahas tentang bab PUEBI dan juga bab tema, bab keunikan, dan ini adalah kriteria dan komposisi penilaian kategori lomba cerita pendek. Yang pertama adalah kesesuaian cerita dengan tema, bobotnya 20%, sehingga di sini Sobat Prestasi harus betul-betul memilih ya, cerita apa, konflik apa, kemudian settingnya di mana, latarnya di mana, yang kira-kira sesuai dengan dua tema utama dari lomba Cipta Cerpen tahun ini. Yang kedua adalah teknik penceritaan, itu bobotnya 30%, meliputi penokohan, sudut pandang, latar topik yang diangkat, alur diskusi, dan pesan-pesan yang hendak disampaikan. Jangan lupa, endingnya harus memberikan muatan positif bagi pembaca. Kemudian yang ketiga ada keunikan dan kekhasan, 30%. Mencakup orisinalitas, kreativitas penceritaan, topik, dan nilai-nilai yang diangkat. Sobat Prestasi, adik-adik tidak hanya bisa menuliskan tema lokalitas kedaerahan dari di mana adik-adik tumbuh dan berada. Misalnya kalau adik orang Jogja, maka adik-adik hanya bisa menuliskan tema tentang Jogja, karena pernah ada seorang Sobat Prestasi dari Velsi yang masuk ke babak finalis. Dia orang dari Jawa Tengah, tetapi menuliskan dengan sangat bagus tema lokalitas dari NTT, dan dia banyak belajar dari YouTube, dari tulisan-tulisan, dan Masya Allah luar biasa, karyanya bagus sekali. Dan yang terakhir adalah PUEBI yang tadi sudah sempat dibahas di awal, bobotnya 20%. Penulisan harus memenuhi kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih, kami menunggu karya-karya terbaik dari Sobat Prestasi seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bu Sinta Yudisia, tadi sudah juga disampaikan secara detail ya, sampai diberikan tips-tipsnya bagaimana hingga sampai ke tahap semifinal bahkan final gitu ya. Luar biasa sekali, dan disampaikan juga mengenai contoh-contohnya yang sangat bisa diterapkan oleh Sobat Prestasi sebelum mereka menuliskan cerpen yang akan disubmit pada Velsi tahun 2022 ini. Baik, acara akan dilanjutkan dengan bidang berikutnya yang akan disampaikan oleh dua juri kita yang sangat luar biasa. Di sini sudah bergabung Pak Rai Baktiar dan juga Pak Iman Sujudi. Kepada Pak Rai Baktiar dan juga Pak Iman Sujudi, disilakan untuk menjelaskan mengenai bidang fotografi dalam acara Velsi tahun 2022. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Hari ini perkenalkan, saya Iman Sujudi, juri fotografi, dan sore ini saya kebetulan ditemani bersama rekan saya juri fotografi juga, itu Kak Rai Baktiar. Oke teman-teman, apa kabar? Nah, saya akan mulai aja ya. Jadi pertama saya ingin mereminding aja, mengingatkan bahwa kalian itu ikut festival literasi dan saya yakin kalian akan bisa membaca apapun dengan baik. Ya. Jadi pertama saya harapkan kalian akan membaca buku pedoman dengan baik. Itu ya intinya, karena kalian ikut di literasi. Oke, jadi saya akan menjelaskan aja tentang fotografi secara umum dulu. Kemudian ada teknis stop motion atau apa yang diminta itu bisa akan dibantu oleh Kang Rai Baktiar. Jadi prinsipnya fotografi adalah satu teknik atau proses yang melukis menggunakan cahaya. Nah ini prinsip sekali ya. Jadi cahaya direkam oleh lensa, akhirnya membentuk satu image ya. Jadi saya kira ini kalian sudah semuanya, saya kira orang di Indonesia sudah menjadi fotografer ya. Apapun dengan perkembangan teknologi sekarang ini, setiap orang bisa memotret. Tapi intinya adalah fotografi yang pertama melukis dengan cahaya dan menghentikan waktu atau merekam adegan dan menghentikannya dalam waktu tertentu. Nah, perkembangan fotografi zaman sekarang sudah sangat berkembang ya. Jadi tidak hanya terkurung pada hanya momen opname atau artinya yang menghentikan gambar merekam begitu saja. Tapi prinsip lainnya adalah fotografi itu sama seperti literasi yang verbal atau seperti di cerpen atau tadi di pictures itu
kami juga merekam gambar itu karena gambar itu memiliki 1000 makna ya. Jadi bila diibaratkan 10 halaman sekian ribu kata dengan fotografi atau dengan visual tertentu itu bisa menceritakan ribuan kata juga gitu. Itu kelebihan dari fotografi. Tema untuk sekarang kategorinya adalah bangkit perkasa dengan kolaborasi dan literasi ya. Jadi subtema kami di fotografi untuk saat ini adalah mulai dari tema besar. Jadi bagaimana adik-adik ini yang ikut lomba fotografi diminta untuk mencari, menangkap momen-momen adegan secara yang menggambarkan tentang kolaborasi. Kolaborasi atau satu gotong royong dalam rangka pemulihan kita yang lebih cepat ya. Terutama pemulihan diri kita setelah melewati masa pandemi, bagaimana kita bangkit lebih cepat, lebih kuat, dengan semangat. Ya. Jadi rekamlah di lingkungan seputar Anda ini, apa saja yang bisa merepresentasikan tentang kolaborasi. Ya. Ketentuan teknis lombanya biasa yaitu 2 tahap penilaian, babak penyisian, dan babak final. Nah ini yang akan nanti dibantu dijelaskan oleh Kang Rai adalah peserta mengirimkan satu karya berupa stop motion story untuk tahap babak penyisihan. Peserta wajib mengunggah stop motion story beserta caption atau takarir di akun Instagram pribadi dengan follow dan mention akun @puspresnas dengan mencantumkan hashtag versi 2022 Festival Literasi Indonesia, hashtag pulih bersama bangkit perkasa, kemudian stop motion story. Akun Instagramnya kalian tuh jangan dikunci ya. Dan peserta wajib mengunggah karya stop motion story yang akan dilombakan ke portal aplikasi VLC, sertakan tautan karya dan nama pengguna username akun Instagramnya. Jadi juga ada permintaan tuh kali ini walaupun kalian tuh pengalaman dari dua lomba ini 2 tahun sebelumnya juga dan tahun lalu, saya mengerti kalian ekspresinya punya kekhasan ya apa. Suka ini apa, suka dengan nama aneh-aneh, tapi tolonglah untuk lomba ini kalian coba akunnya namanya yang agak mudah dikenali, agar memudahkan kami dalam melacak nama dan mengkategorisasi peserta. Begitu ya. Nah, mungkin sekarang kita fokus ke pengertian stop motion saja ya. Mungkin Kang Rai bisa bercerita tentang stop motion story yang kita harapkan pada lomba 2022 ini. Jadi selama ini kita lihat kalian itu terlalu pandai dan terlalu pintar-pintar di dalam memotret, maka kita tingkatkan tantangannya untuk membuat stop motion story ya. Mungkin kalian sudah sangat fasih karena rata-rata kita semua bahkan kalian pasti punya akun Instagram dan di sana banyak sekali di Instagram ini fasilitas untuk bagaimana membuat stop motion story, bisa untuk reels, untuk apapun. Nah ya. Lain-lainnya nanti kita baca aja, kalian baca. Juri akan memilih 25 karya stop motion unggulan. Peserta yang karya terpilih sebagaimana berhak masuk ke babak final. Pada babak final, peserta akan membuat satu karya stop motion story yang baru, berbeda dengan dari yang pernah dibuat pada babak penyisihan. Temanya akan diumumkan pada saat coaching klinik persiapan pelaksanaan babak final. Setiap peserta yang terpilih menjadi finalis wajib mengirimkan karya dan diunggah ke portal aplikasi VLC. Stop motion story untuk babak final juga diunggah di akun Instagram pribadi dengan mention akun @puspresnas ya. Dengan mencantumkan hashtagnya sekalian. Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 karya sebagai pemenang 1, 2, dan 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat.
Itu yang hal teknis, tapi tolong pesan saya bahwa kami baca baik-baik buku pedomannya, karena kalian adalah angkatan dengan literasi yang baik, gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Kang Ray silahkan menjelaskan tentang stop motion story, mangga. Ya, terima kasih Kang Iman. Ini saya mau mengingatkan yang dulu ya, yang tahun 2021 ya. Nah, itu tuh dulu kita juga memakai IG ya, Instagram. Nah, yang menarik itu dulu tuh kita mencoba membuat Instagram itu jadi kolom apa namanya, kolase gitu ya. Jadi Instagram kalau dibuka kan itu ada 9 kotak gitu kan. Nah, terus itu bisa diisi 9 gambar, atau misalnya yang 4 itu jadi 6 gambar gede, terus 3 kecil gitu kan. Nah, itu yang kemarin itu seperti itu. Dan akhirnya menarik jadi kolase yang digarap di IG gitu lah. Nah, ini fotografi itu kan sebagaimana Kang Iman tadi bilang, sekarang tuh kan sudah teknologi begitu maju ya. Nah, yang saya harapkan di sini justru adalah imajinasi. Nah, imajinasinya ini yang justru harus berkembang gitulah. Apa yang kita kalau pertandingkan itu ya oke lah, pertandingkanlah imajinasinya. Nah, yang sekarang mungkin tahun 2022 ini di IG juga ada reels video kan. Nah, ini menarik buat kita garap juga dengan fotografi gitu kan, gabung dengan fotografi. Jadi tetap ceritanya adalah foto story ya, tapi dibikin jadi sebuah video gitu. Tayangan 59 detik ya kalau nggak salah. Ya, tidak lebih dari 1 menit kan, nggak boleh gitu. Oke, nah jadi judulnya itu stop motion story katanya. Nah, ini mungkin agak baru nih istilahnya ya. Ini tuh gabungan dari foto story plus stop motion gitu. Nah, jadi kalau foto story itu adalah misalnya di sini maksimal yang harus kita serahkan kan 5 foto ya. Nah, 5 foto itu cerita ya, sebuah cerita yang dibagi 5 gitu loh. Jadi di situ tuh ada kisah awal, lalu ceritanya itu sendiri, dan ada penutup. Nah, misalnya cerita membuat selokan lah gitu ya, di RT RW gitu kan. Membuat selokan itu kan mulainya mungkin dari persiapan alat-alatnya dan sebagainya, terus pada saat membuat selokannya sampai jadi selokan itu. Nah, itu diceritakan jadi dalam 5 cerita, 5 gambar. Nah, yang menarik di sini perkembangan untuk yang 2022 ini, si 5 gambar itu digabung jadi sebuah video gitu loh. Nah, jadi ada tugas baru lagi, digabung jadi sebuah video. Nah, lalu musiknya dari mana? Nah, sekarang kan banyak yang gratisan kan. Nah, itu bisa diambil dari gratisan, tapi kalau bisa yang Indonesia gitu loh. Ininya ya, musiknya gitu, jangan yang dari sono gitu kan. Nah, terus kalau tradisi boleh, kalau tradisi nggak masalah. Pokoknya banyak, Indonesia kan banyak banget ya sebetulnya ya. Nah, tapi yang gratisan atau bikin sendiri juga nggak masalah gitu loh. Di sini nggak masalah, pokoknya tidak harus bayar gitu ya. Nah, itu. Jadi si real video ini bisa diceritakan, jadi 5 gambar itu bisa diceritakan lagi dengan melalui video gitu. Jadi sebetulnya ada 2 kali penilaian di sini gitu. Karena untuk 5 gambar udah bagus misalnya kan, tapi ngegabungnya nanti bisa kalah gitu sama yang lain dengan penggabungan gambarnya gitu. Nah, ini yang plusnya dari
real story ini, gitu. Stop motion story ya, stop motion story. Mungkin Oke, saya lengkapi ya, dulu. Kang. Ya, mangga. Ya, teman-teman saya lengkapi. Jadi stop motion story itu adalah teknik fotografi yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan secara frame by frame ya. Jadi frame ke frame. Nah, sekarang kalian nanti bisa membagi waktu yang 60 detik ini, terserah mau jadi berapa gambar, tapi intinya menceritakan satu proses. Misalkan tadi Kang Rai bilang bahwa bikin selokan dengan gotong royong misalkan, yaitu kalian bagaimana membagi waktu itu dan memotret itu dan menyatukannya dengan teknik sebetulnya fotografi yang diberikan animate atau gerak. Jadi memanfaatkan teknik animasi, tapi gambarnya bukan dengan gambar tangan atau apa, tapi dengan rangkaian scene dari fotografi ya Pak. Dan itu dalam 60 detik harus bisa menarasikan sebuah cerita tentang tadi apa? Kolaborasi ya. Jadi tekniknya fotografi sehingga pada akhir dari bentuk real video itu kita akan menangkap pesan itu tentang kolaborasi dan kaitan dengan literasi bagaimana. Nah, itu ya stop motion itu. Dan saya yakin bagi kalian ini bukan hal yang asing ya, karena kalau kita lihat di IG kalian tuh kreasinya luar biasa dan kita harapkan pemikiran-pemikiran gagasan yang imajinatif, yang out of the box ya dari kalian, sehingga syukur kalau karya kalian tuh mengangkat temanya biasa, tapi menjadi luar biasa gitu. Nah, itu tantangannya bagi kalian. Oke, jadi mungkin kalau dari kita sementara itu, dan jangan lupa kirimkan karya kalian yang menurut kalian yang terbaik, yang paling asik ya. Jangan mudah menyerah ya, kalau di kita tuh semangat menolak menyerah untuk mencapai yang terbaik. Itu harapan kami, kirim sebanyak-banyaknya karya stop motion ini, dan jangan pernah takut salah dalam berkarya itu ya. Pokoknya kirimkan dan beranilah berkompetisi. Oke, terima kasih. Kita kembalikan ke Mbak Chandra. Baik, terima kasih banyak Pak Iman dan juga Pak Raya sudah memberikan informasi yang juga sangat komprehensif mengenai stop motion, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fotografi. Baik, kita sudah mendengarkan secara rinci nih mengenai persyaratan umum, tata cara pendaftaran, dan penjelasan bidang secara rinci oleh perwakilan Dewan Juri. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi VLC tahun 2022. Semoga materi dan informasi yang diberikan hari ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh sobat prestasi dan dapat mengumpulkan karya terbaiknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri untuk ikut hadir di acara sosialisasi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit pantun untuk menutup acara ini, sobat prestasi pergi ke Surabaya, mampir untuk beli dasi. Semoga kita tetap semangat ya mengikuti VLC, membuat karya dan meningkatkan literasi. Terima kasih. Sampai jumpa sobat prestasi. Terima kasih ya Chandra.